Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah kembali lagi di Kampung Jepang, tempat kamu bisa belajar bahasa Jepang gratis bersama saya Rein Sacho di sini. Oke, seperti biasa pada pelajaran kali ini kita menggunakan website kesayangan kita yaitu NHK World Japan. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan itu adalah harta saya. Ini adalah pelajaran kelima ya. Kata kuncinya adalah sore wa watashi no takaramono desu. Sore wa watashi no takaramono desu. Itu adalah harta saya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita dengarkan percakapan secara keseluruhan ya. 私の部屋はこちらです。どうぞ。すごい。これは全部漫画？それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 Oke, pada percakapan kali ini ada Anna dan Sakura. Saya ulang percakapan mereka ya. Watashi no heya wa kochira desu. Douzo. Watashi no heya wa kochira desu. Douzo. Watashi no heya wa kochira desu. Douzo. Watashi no heya. Watashi no heya. Itu adalah kamar saya. Watashi no heya. Kochira adalah di sini atau ini yang menunjukkan tempat ya. Jadi penggunaannya itu sama dengan koko. Koko itu sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Dan dozo adalah silahkan. Di sini yang akan saya tekankan adalah bagaimana cara kita untuk mengungkapkan atau untuk menyatakan benda kepunyaan kita. Oke. Di sini kamar saya, watashi no heya. Jadi untuk menyatakan sebuah benda yang dimiliki oleh kita itu tinggal mengucapkan kata yang menerangkan dahulu, no, dan benda yang diterangkan. Contoh lain, misalnya buku saya. Saya itu bahasa Jepangnya kan watashi. Buku itu hong. Jadi kalau misalnya mau menyatakan buku saya, watashi no hong. Watashi no hong. Watashi no hong. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menyatakan buku kamu? Anda dalam bahasa Jepang itu disebutnya anata. Buku itu hong. Anata no hong. Anata no hong. Contohnya apa lagi? Misalnya tas saya. Tas itu bahasa Jepangnya adalah kabang. Kalau kita ingin mengungkapkan tas saya, watashi no kabang. Watashi no kabang. Tas kamu, anata no kabang. Anata no kabang. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau menyatakan suatu benda yang dimiliki oleh kalian, itu sebutnya watashi no bla bla bla. Watashi no bla bla bla. Kochira. Kochira ini penggunaannya sama seperti koko. Cuman kalau kochira itu kesannya lebih sopan. Jadi dalam kalimat ini sebenarnya bisa kita ganti dengan watashi no heya wa koko desu. Begitu. Jadi penggunaannya sama seperti koko. Kochira ini artinya sama seperti koko. Jadi di sini atau ini yang menunjukkan tempat. Lalu bagaimana sih kalau kita ingin menyatakan itu dalam bentuk sopan ini? Jadi sama seperti soko dan asoko, di sini juga ada dua kata untuk menyatakan itu. Dan penggunaannya juga sama. Sebagai pengganti soko itu ada sochira. Dan sebagai pengganti asoko ada achira. Dan artinya juga sama. Itu yang menunjukkan tempat atau di sana. Sugoi, kore wa zenbu manga? Sugoi, kore wa zenbu manga. Sugoi, ini adalah kata yang sering dikatakan orang Jepang. Jadi artinya luar biasa. Karena saya orang Sunda ya, saya sering translate-nya hebat euy, hebat euy. Nah, begitulah. Sugoi, hebat euy. Sugoi, ini kalian hafalin aja ya. Sugoi, hebat ya. Gitu. Kore wa zenbu manga. Ini semua manga atau komik. Zenbu itu semua. Ini zenbu, ini kosakata baru nih untuk kalian. Zenbu, semua. Zenbu, semua. Zenbu. Manga, komik.
Manga itu komik, atau kalian juga ngerti kan kalau manga ada buah? Salah deng. Ini komik ya. Manga. Ini semua manga, ini semua komik, begitu. Sore wa watashi no takaramono desu. Sore wa watashi no takaramono desu. Itu adalah harta saya. Jadi sama seperti yang tadi, untuk menyatakan kepemilikan sebuah benda, kita nyatakan kata yang menerangkan no dan benda yang diterangkan ya. Harta saya, watashi no takaramono. Nah, untuk takaramono ini artinya harta. Takaramono. Takaramono. Selanjutnya adalah watashi wa mainichi manga o yomimasu. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Saya setiap hari membaca komik. Di sini saya, watashi, mainichi, itu artinya setiap hari. Mainichi. Mainichi. Ini kosakata baru ya. Setiap hari. Jadi ini harus dihafal. Dan manga itu komik. Ini juga sebenarnya kosakata baru ya. Manga o yomimasu. Manga o yomimasu. Yomimasu itu membaca. Ini juga kosakata baru ya. Yomimasu. 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 Saya setiap hari membaca manga. Nah, ini ada dua partikel di sini, ada wa dan partikel o. Wa itu adalah partikel yang diletakkan setelah subjek. Nah, kalau o ini adalah partikel yang diletakkan setelah objek. Perlu kalian ketahui kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu susunan kalimatnya itu dia berbeda, yaitu yang pertama adalah subjek, lalu objek, lalu predikat. Predikatnya dia terakhir. Nah, setelah subjek ada partikel wa, dan setelah objek ada partikel o. Contoh lain misalnya saya makan nasi. Watashi wa, kalau nasi itu bahasa Jepangnya gohang. Dan kalau makan itu tabemasu. Jadi watashi wa gohang o tabemasu. Saya minum air. Air itu mizu. Mizu. Dan minum itu adalah nomimasu. Nomimasu. Jadi kalau kita mau bilang saya minum air, watashi wa mizu o nomimasu. Susunan kalimatnya adalah subjek, objek, dan predikat ya. Kita lanjut ke petunjuk tata bahasa. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Subjek, wa, objek, o, kata kerja. Jadi subjek, wa, objek, o, kata kerja. Watashi wa manga o yomimasu. Susunan kata yang umum dalam bahasa Jepang adalah subjek, objek, dan kata kerja. Objek adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Contoh, watashi wa manga o yomimasu. Betul sekali. Seperti yang saya tadi jelaskan ya. Jadi bahwa wa ini diletakkan setelah subjek dan o diletakkan setelah objek. Begitu. Kita lanjut ke sensei oshiete. Nah, begitu. Cara membuat kata kerja menjadi bentuk negatif dan pertanyaan. Kata yang berakhir dengan mas disebut kata kerja bentuk mas. Kita menggunakan bentuk mas saat berbicara dengan sopan. Betul sekali. Untuk membuatnya menjadi bentuk negatif, gantilah mas itu menjadi maseng. Misalnya, yomimasu, yomimaseng. Jadi sebenarnya kata kerja itu ada macam-macam di bahasa Jepang itu. Cuman untuk pelajaran kali ini ada, kita sebutnya bentuk mas ya. Bentuk mas, nggak ada bentuk tante ya. Cuman bentuk mas. Bentuk mas ini ada, jadi yomimas. Tadi misalnya makan, tabemas. Terus minum, nomimas. Terus tidur, nemas. Begitu. Nah, untuk membuat kalimat positif ini menjadi kalimat negatif ini, kita tinggal mengganti masnya itu dengan maseng. Misalnya, jadi dalam contoh ini yomimas menjadi yomimaseng. Kalau misalnya makan, tabemas menjadi tabemaseng. Terus minum, nomimas menjadi nomimaseng. Terus tidur, nemas.
Kalau negatifnya menjadi nemasen. Untuk mengganti kalimat positif tersebut menjadi kalimat pertanyaan, kita tinggal menambah ka di akhir kata kerja tersebut. Nah, untuk kalimat ini, untuk kata yomimasu, itu jadi yomimasu ka, dan jangan lupa untuk menaikkan intonasi di akhir kata kerja tersebut. Karena kalau di bahasa Jepang itu, dia itu kata kerjanya di akhir kalimat ya. Yomimasu, yomimasu ka. Contoh lain, makan, tabemasu ka. Minum, nomimasu ka. Tidur, nemasu ka. Tulis, kakimasu. Kakimasu ka. Jadi pokoknya untuk merubah mas ini menjadi kalimat negatif, tinggal kita ganti masnya dengan masen. Terus untuk merubahnya menjadi kalimat pertanyaan, kita tinggal menambah ka di akhir kata tersebut. Yomimasu, yomimasu ka. Begitu ya. Oke, untuk kata tiruan pada pelajaran ini adalah para-para dan jikkuri. Para-para, 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 じっくり、 jikkuri, じっくり、 jikkuri. Jadi para-para itu adalah bunyi buku ketika di ketika di seperti ini nih. Kan bunyinya seperti para. Mereka mengungkapkan bunyinya itu dengan kata para. Nah, kalau jikkuri itu dia bacanya tuh pelan-pelan. Benar-benar konsentrasi pelan. Nah, itu adalah untuk mengungkapkan kondisinya seperti itu. Jikkuri yomimasu. Jikkuri hon o yomimasu. Jikkuri hon o yomimasu. Oke, jadi pelajaran pada kali ini kita belajar bagaimana untuk menyatakan kepemilikan sebuah benda ya. Jadi kalau misalnya buku saya, watashi no hon. Buku Anda, anata no hon. Tas saya, watashi no kabang. Tas kamu, anata no kabang. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Kalau ada yang nggak ngerti tinggal tanya ya. Hari ini ada banyak sekali kata-kata baru dan susunan kata yang baru ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya. Jangan diem aja. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jane, mata aimashou.